Saya senang recording. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong Monik nanti di data teman-teman yang hadir dikirim di grup. Yang nggak bisa juga nggak apa-apa, nggak bisa apa-apa alasannya. Kosmografi kita ini ya saya berdasarkan silabus yang diberikan Pak Ali. Kemudian saya minta juga dari UGM ya, ada dari Google. Kemudian juga saya inovasi sendiri beberapa yang terkait dengan perkembangan kosmografi. Nah, saya diminta menjadi asisten Pak Ali ya sejak 2019. Waktu itu mungkin kalau kamu main klaim dengan Bu Dahlia, nah sejak dari semester itu anak-anak yang sekarang semester 4 saya ajar. Karena kebetulan terakhir saya kepala, mungkin Ivan tahu ya, kepala stasiun Primus Bogor waktu itu. Di Bogor saya pegang kantor BMKG. Nah, hari ini seperti saya biasa kepada kalian, sebelum kita masuk mengenai materi pertama, saya biasanya malam itu mengirim kepada kalian materi. Selalu itu, ya. Jadi kalau misalkan kalian sudah baca, alhamdulillah kita bisa diskusi. Tapi kalau kamu belum baca juga ya dengarkan saja. Kemudian kalau ada pertanyaan langsung, nggak perlu lagi kamu minta izin, silahkan untuk ya kan raise hand. Gitu. Saya senangnya begitu. Baik, saya akan share screen materi kita ya yang kamu mungkin sudah punya juga. Jadi pertama, seperti yang kamu lihat di WA, apa Ivan judulnya? Judul materi hari ini kita apa? Kamu udah lihat belum? Siapa yang sudah lihat materi Bapak hari ini? Sejarah perkembangan Kosmografi, Pak. Sejarah perkembangan kosmografi, benar. Ya, kosmografi agak berbeda dengan kosmologi. Kalau kosmografi memang ilmu-ilmu dari kita, ya kan, dari geografi. Tapi kalau untuk untuk kosmologi kebanyakan itu dipelajari oleh teman-teman IPA, misalnya bisa jadi fisika apa segala macam gitu. Nah, di sini di dalam materi yang pertama, perbedaan antara keduanya berbeda berdasarkan kalau kita hanya mempelajari kosmografi itu ya dari mulai perkembangannya, kemudian apa saja yang kita ketahui mengenai universe, alam semesta, ya sederhana kita ngitung-ngitung dikit lah yang terkait dengan bola langit, ya bola langit. Kemudian kita belajar tata surya. Kita juga belajar nanti mengenai astronot, ya astronot, bagaimana dia hidup dan apa wahana yang dinaiki sampai mereka bisa hidup di luar angkasa. Sekarang lebih terkenal namanya dengan ISS. Ya, ISS. Sudah kelihatan belum, Mas? Kosmografi Bapak share screen ini? Belum ya? Belum, Pak. Belum. Baik. Kalau ini?
Sudah kelihatan? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah ya. Nah, jadi tadi saya mengatakan bahwa sangat menarik sekali karena kebetulan di dalam kosmografi itu kita hanya cukup mengetahui, mengetahui aja, tidak memperdalam mengenai proses kejadiannya, ya kan? Tidak perlu kita menghitung lebih dalam mengenai unsur-unsur kimianya itu dalam kosmologi. Nanti dipertemukan juga kosmografi itu, ya kan? Itu mengacu kepada beberapa ilmu-ilmu lain seperti astronomi, astrologi dan lainnya, astrofisika apa segala macamnya itu, ya. Nah, pengertian kosmografi itu dari bahasa Yunani, ya. Yang pertama adalah kosmos dan yang kedua adalah graphein. Jadi kosmografi itu bisa dipecah. Dalam hal ini kosmos artinya alam semesta atau jagat raya atau universe. Sedangkan graphein artinya tulisan, penggambaran atau uraian tertulis. Sama halnya seperti geografi, ya kan? Seperti geos dan grafos. Nah, kami sama, ini graphein juga sama. Dengan demikian secara harfiah, kosmografi adalah ilmu pengetahuan yang menguraikan atau menggambarkan tentang alam semesta, universe, serta menjelaskan fenomena dan hukum-hukum yang terjadi di alam semesta atau universe. Ini Bapak ambil dari Endarto. Nanti bukunya itu kalian bisa cari kalau kamu boleh ke perpustakaan kosmografi, ya. Kalau Bapak kamu bisa lihat ini judulnya kosmografi, ada perpustakaan, Bapak juga kopi. Terbitan 2014. Ya kan, ini tulis oleh Danang Endarto, bisa. Itu kamu bisa pelajari. Tapi tidak semuanya Bapak ambil dari sini, ya. Kemudian Bapak juga memiliki buku, nanti juga bisa diajarkan ke kalian seperti ini. Kamu lihat nggak buku-buku yang Bapak tampilkan di layar? Nggak lihat Bapak? Nggak ya? Tidak, Pak. Oh enggak ya? Oke. Iya, Pak. Nanti ada buku kosmografi. Nah, kosmografi adalah ilmu pengetahuan yang menguraikan dan memberikan gambaran alam semesta serta menjelaskan fenomena dan hukum-hukum yang terjadi di alam semesta. Kosmografi memiliki persamaan dengan cabang-cabang lain dari geografi seperti kosmologi dan astronomi, yaitu dalam objek kajian yang sama-sama mempelajari tentang alam semesta. Perbedaannya terletak pada spesifikasi materi pembelajaran dalam kosmologi yang mempelajari struktur dan sejarah alam semesta yang berukuran besar. Sedangkan astronomi mempelajari berbagai sisi dari benda-benda langit seperti asal-usul, sifat fisik atau kimia, meteorologi, dan gerak serta pengetahuan mengenai benda-benda alam semesta yang menjelaskan pembentukan dan perkembangan alam semesta. Bapak kutip dari Yani tahun 2014. Nah, bagaimana sekarang posisi dari ya jalan. Sorry, Bapak share dulu. Stop dulu. Karena ada yang nggak bergerak. Sebelumnya ada materi lainnya. Perbedaan antara kosmografi, kosmologi, kemudian juga kamu nanti belajar astronomi atau astrologi, tapi secara sepintas, ya. Itu membuat bahwa ilmu kosmografi itu lebih, ya kan, mempelajari secara gambaran biasa. Nah, kedudukan kosmografi dalam geografi itu di sini diterangkan. Masih tampak, anak-anak? Slide Bapak. Iya, Pak, udah Oke, kelihatan. oke. Jadi bagaimana kedudukan kosmografi dalam geografi? Karena geografi itu ada ilmu ya yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer. Ya. Nah, artinya geografi itu saat ini walaupun dia berbicara masalah geosfer, gabungan antara atmosfer udara, hidrosfer air, litosfer batuan, biosfer hidup,
dalam apa namanya manusia misalnya, organisasi hidup, dan antropo, ya kan, yang perilaku daripada manusia-manusianya antropo, tapi juga tidak menutup kemungkinan dipengaruhi oleh benda-benda langit seperti bulan misalnya, yang paling dekat dengan bumi, ya. Kemudian juga selain mempelajari geosfer secara menyeluruh, mulai ilmu geografi itu pendekatan ke ruangan atau spasial, lingkungan, ya, dan kompleks wilayah. Maka kajian tentang alam semesta dalam geografi, titik tumpunya adalah pada asal muasal bumi sebagai salah satu planet dalam Bima Sakti. Nah, pertanyaan saya nanti, kalau di dalam pertanyaan kuis atau nanti mungkin UTS, kalau ada pertanyaan terkait bagaimana relationship between cosmography and geography, you must answer about yang Bapak kasih merah, ya kan? Kajian tentang alam semesta dalam geografi, titik tumpunya adalah pada asal muasal bumi sebagai salah satu planet dalam Bima Sakti. Salah satu planet dalam Bima Sakti. Padahal Bima Sakti adalah Milky Way, salah satu galaksi. Masih banyak jutaan galaksi di langit kita, ya, di universe alam semesta. Penjelajahan alam semesta beserta galaksinya melalui pendekatan ke ruangan atau space. Bisakah manusia menaklukkan planet-planet untuk dijadikan tempat tinggal selain planet bumi? Peran geografi juga sangat penting dalam hal ini, ya. Jadi kalau dalam artian kita, saya mengajarkan mahasiswa awal untuk semester 1, geografi adalah ilmu yang mempelajari perbedaan-perbedaan dan persamaan dalam ruang muka bumi, baru ruang muka bumi, belum sampai ke alam semesta. Karena kita bicara masalah geos. Geos itu bumi. Ingat itu, ya. Tetapi kalau titik tempuhnya mengenai alam semesta, kita mempelajari asal muasal daripada bumi kita di dalam Bima Sakti. Bumi, kita planet dari bagian tata surya yang kita sebut Bima Sakti tadi. Karena tata surya juga luas nanti. Apa itu fenomena? Dari awal tadi sudah kalian dengar istilah fenomena. Fenomena adalah hal-hal yang dapat disaksikan dengan panca indera dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah seperti fenomena alam. Seperti saat ini, ya, gerhana juga fenomena. Fenomena perubahan iklim itu juga fenomena, ya. Atau sesuatu yang luar biasa, keajaiban, atau berupa fakta atau kenyataan. Peristiwa itu merupakan sejarah yang tidak dapat diabaikan, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada gambaran, ya, yang menunjukkan bagaimana posisi daripada, ya, geologi, ya kan, sayangan agak di bawah nih. Yang sebelah kanan Bapak tunjukkan posisi daripada geografi. Ya. Di sini ada aspek fisik, aspek sosial, kemudian juga aspek sosial, aspek fisik di sini. Kalau misalkan geografi di tengah, ada meteorologi, klimatologi, ada hidrografi, ada oceanografi, ada astronomi, geografi, matematika. Nah, astronomi itu ada kaitannya dengan kita, dengan kosmografi. Jadi itu. Jadi kosmografi dipelajari di geografi, tapi kalau kosmologi biasanya di fisika. Ya. Lebih jelas lagi seperti ini. Ya. Antroposfer dikaji oleh ilmu-ilmu sosial. Atmosfer, cuaca, meteorologi, iklim, klimatologi. Nah, kita masuk di dalam yang ilmu eksak atmosfer di sini, karena dia udara. Kalau untuk biosfer adalah makhluk hidup. Kalau untuk hidrosfer masalah air, keseluruhan air, ya, baik yang ada di permukaan yang kita sebut dengan hidrologi, ada yang di udara kita sebut dengan hidrometeorologi, ya, yang di dalam tanah hidrogeologi.
Ingat itu. Jadi kalau di permukaan hidrologi, kalian juga mungkin mata kuliahnya ada, mungkin Pak Tri kalau nggak salah yang ngajar. Kemudian ada hidrogeologi, ya, air tanah. Kalau kita biasanya ngambil itu untuk minum dari berapa meter, ya. Kemudian ada hidrometeorologi, nah itu cuaca dan iklim. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Karena kita bisa 5 menit lagi, baru nanti kita nyambung lagi. Ya. Karena paket Bapak ini kan paket yang gratis. Ada pertanyaan sampai sini? Udah ya? Bapak lanjut. Nah, ini yang terkait dengan materi kita yang sebut tadi. Apa itu universe? Ya. Who is this person in my class? Watch the film about the Guardian of the Galaxy. Siapa di antara kalian yang pernah nonton? Nggak ada. Yang filmnya tumbuhan bisa hidup, hewan bisa ngomong gitu. Ada nggak? Nggak ada ya? Saya, Pak. Ah, itu. Marvel. Ya, itu salah satu Marvel. Jadi salah satu bagaimana imajinasi kita, manusia itu, walaupun belum terkuak seluruhnya alam semesta, sudah bisa menciptakan seperti itu kehidupan di angkasa. Dulu sebelumnya ada Star Wars, ya. Ada pula yang filmnya itu yang terkait dengan perjalanan Captain Kirk, ya, ya kan, Space, ya kan, The Frontier. Itulah. Padahal di dalam Al-Quran juga kita bicara masalah-masalah yang terkait dengan alam semesta. Cuma sejak kita itu diambil alih ilmu-ilmunya itu, maka bangsa Eropa lah, orang-orang Kristen dan Yahudi lah yang pintar-pintar. Sejak Perang Salib, itu buku-buku kita banyak yang diambil oleh mereka. Itu salahnya. Nah, setiap kali biasanya pelajaran Bapak itu juga nanti tolong dibantu tadabbur Al-Quran. Nah, nanti mungkin sesi kedua, ya. Setiap kali untuk materi Bapak itu di slide-slide awal atau akhir, biasanya Bapak akan sisipkan bagaimana caranya supaya kalian itu juga mengetahui, ya, sama seperti hal-hal seperti ini. Surat Mukmin ayat 57, surat Fusilat ayat 11 dan 12. Nanti siap-siap aja saya minta tolong kepada kalian membacakan surat itu, ya, nanti dilihat. Sama surat Yasin. Surat Yasin, ya, ayat 40. Tolong, 3 surat itu nanti kita bahas nanti, ya. Bapak lanjut. Sekali waktu tataplah langit di malam hari. Bayangkan jika dapat terbang menembus langit dan melewati bintang-bintang. Di atas ketinggian kita juga menatap bumi yang kita tinggalkan. Maka akan tampaklah sebuah bulatan planet bumi di suatu tempat, ruang angkasa. Sejauh memandang, kita memandang ruang angkasa sangat luas dan tidak tahu di mana batasnya. Dahulu orang menganggap bahwa ruang angkasa ada batas yang jelas. Pada batas itu tertempel bintang-bintang yang berkelip. Perhatikan gambar alam semesta menurut manusia zaman dahulu. Dengan melewati batas alam semesta akan ditemukan dunia lain. Barulah pada pertengahan terakhir abad ke-20 dengan perkembangan teknologi teropong, pesawat ulang-alik, satelit, dan skelep, manusia lebih baik dalam memahami alam semesta. Nah, dari perkataan atau kalimat-kalimat ini, nanti saudara cari pesawat ulang-alik itu apa namanya, Skylab seperti SS International, ya kan, Space Shuttle itu apa. Ya, kemudian satelit model seperti yang baik dia mengenai untuk tanah, ya. Kemudian apa namanya, satelit untuk cuaca. Nanti kalian coba telusuri. Itu tugas kalian untuk materi Bapak hari ini, ya. Kemudian selanjutnya
Bagaimana pandangan manusia dari dahulu kala, ya kan, sejak zaman dulu sampai saat ini tentang alam semesta. Baik menurut Galileo, Sir Isaac Newton, Carl Sagan, ya. Menurut Galileo, orang pertama yang berpikir tentang fenomena alam semesta seperti gravitasi, ya kan, gaya tarik antara planet, bumi dan bulan misalnya, bumi mengelilingi matahari, dia tidak jatuh, dan sebagainya, yang kesemuanya teorinya itu dengan menggunakan pendekatan matematik. Sir Isaac Newton mengungkapkan hukum-hukum fisika tentang alam semesta yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Ya, lebih terkenal nih, hukum Newton 1, 2. Hukum-hukum Newton diilhami oleh buah, jatuhnya buah apel, ya. Kalau di bumi langsung jatuh, tapi kalau di luar angkasa enggak, ya. Gravitasi integral, matematika dasar yang berhubungan dengan hukum-hukum Newton dituangkan dalam bukunya dengan judul Principia. Atau bisa juga kalau kita lihat Einstein, E/mc², ya, bagaimana energi itu bisa terbentuk atom, gimana bom atom itu merupakan pengkalian antara m massa dan kecepatan cahaya. Ya. Carl Sagan, ya, kosmos, berulang kali mengawin silangkan sains tradisional astronomi, biologi, kimia, dan geologi. Sains, ya kan, tradisional tersebut bila digabungkan oleh kosmos dan ditenun menjadi wawasan mengenai posisi kita di alam semesta, perpaduan sains-sains tersebut menjadi kuat. Nah, pengertian antariksa. Antariksa adalah sebuah kumpulan dari segala galaksi dan semua itu berkumpul dalam satu kesatuan. Contohnya Andromeda, yaitu juga adalah bagian antariksa galaksi. Luas antariksa tidak bisa diperkirakan karena sangatlah luas. Kita tidak tahu, tapi teknologi semakin lama semakin canggih. Dan mungkin suatu saat nanti kita akan bisa menemukan planet yang memiliki kehidupan juga seperti bumi. Ya, seperti yang sudah ditemukan oleh para ilmuwan zaman sekarang yang mengatakan bahwa ada planet yang mirip dengan bumi. Dan planet itu mempunyai kadar air yang pas juga untuk manusia. Siapa tahu kita akan dipindahkan ke sana. Kesimpulannya adalah antariksa adalah tempat yang sangat asing bagi manusia. Tapi manusia terkadang heran mengapa banyak terjadi momen yang tidak bisa diduga oleh manusia itu. Terjadi di antariksa. Dan mengapa semua itu bisa terjadi, apa yang menyebabkannya, ya kan? Itu semua itu semua masih menjadi tanda tanya besar, question mark, ya. Ya, tapi saat ini kita bisa lihat perjalanan dari SpaceX kemarin yang oleh Tesla, Elon Musk, sudah sampai 4 orang dari astronot hidup selama sekian bulan di luar angkasa di ISS itu, ya. Benda-benda langit yang tadi Bapak perhatikan bahwa mempelajari yang terkait dengan, ya kan, di sini benda-benda langit, semua objek yang berada di lingkungan langit, baik yang terlihat di siang hari maupun di malam hari. Pada siang hari kita melihat matahari, sedangkan pada malam hari kita melihat bulan, bintang, dan sebagainya. Benda langit yang paling dekat adalah bulan, jaraknya ke bumi baru hanya sekitar 384.000 kilometer. Bulan adalah satelit bumi, selalu setia mengelilingi dan mengikuti kemanapun bumi bergerak. Bulan tampak bersinar karena memantulkan cahaya dari matahari. Nah, ingat itu, bahwa matahari, ya kan, itu sangat berguna bagi kehidupan. Kemudian bulan dijadikan kalender oleh kita, ya kan? Ada Komariah, ada Samsiah, dan ada Gregorian nanti. Nah, bintang juga dipakai oleh masyarakat tradisional untuk melakukan perjalanan dengan melihat
ya kan, bentuk daripada bintang-bintang itu, ya. Ada bintang Wuluku, ya, ada bintang Aries segala macam dan lainnya. Slide berikutnya adalah asal mula jagat raya dan tata surya. Jagat raya atau alam semesta, the universe, merupakan ruang tidak terbatas yang di dalamnya terdiri atas semua materi, ya, termasuk tenaga dan radiasi. Tenaga itu energi yang tadi diciptakan oleh rumusnya oleh Einstein itu, tenaga, energi. Jagat raya tidak dapat diukur, dalam arti batas-batasnya tidak dapat diketahui dengan jelas. Galaksi, bintang, matahari, nebula, planet, meteor, asteroid, komet, dan bulan hanyalah sebagian kecil dari materi jagat raya yang dikenal manusia yang hidup di bumi. Karena masih ada lagi nanti ya, black hole, ya kan? Kemudian adanya dark matter, banyak istilah-istilah itu. Nah, itu bisa ditemukan oleh satelit yang nanti kalian bisa pelajari dengan Hubble. Satelit Hubble namanya. Akan tetapi secara lebih mendalam, semua yang ada di jagat raya masih merupakan rahasia yang sama sekali belum terungkap. Hal ini antara lain disebabkan karena tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki manusia dalam mengungkap rahasia alam semesta masih sangat terbatas. Oke? Seperti diketahui, bumi tempat tinggal kita merupakan suatu bulatan kecil yang dikenal sebagai suatu planet anggota dari sistem tata surya dengan matahari sebagai pusatnya. Matahari merupakan salah satu bintang dari sekitar 200 miliar bintang yang ada di galaksi Bima Sakti, ya, the Milky Way atau kabut putih. Lebih jauh lagi, berdasarkan penelitian, Bima Sakti bukanlah satu-satunya galaksi yang ada di jagat raya, melainkan terdapat ratusan, jutaan, bahkan terdapat miliaran galaksi mengisi jagat raya ini. Bila kita lihat, ini posisinya, ya, gambaran langit. Bima Sakti hanya bagian yang tengah, ya. Kemudian ada nebula, kemudian ada unsur-unsur lain, bintang-bintang lain yang kita bisa sebut nanti dengan planet-planet baik yang besar atau baik yang kecil, ya. Nah, bagaimana posisi bumi? Bumi hanya di posisi ketiga ini, ya. Ada Merkurius, ada Venus, ya kan, kemudian ada Mars yang kita rencana juga mau mengeksplor Mars, ya. Jadi menuju Mars kita penelitian manusia. Kemudian ada Jupiter, ada Saturnus. Nah, ini satu planet yang memiliki cincin, salah satunya ini. Bukan salah satu, malah satu-satunya mungkin yang ada cincin, ya. Kemudian Uranus, Neptunus, nah ini planet. Nah, Pluto kita tidak sebut lagi sebagai planet, tapi planetoid. Nah, itu kamu cari. Kenapa Pluto dikeluarkan dari planet 9? Bukan lagi sebagai planet. Jadi hanya 8. Kita lihat. Ada 8 ini disebut dengan planet superior dan ada juga planet inferior. Ya, gitu. Nah, ini buku-buku acuannya yang bisa kalian pelajari atau lihat. Ya, mungkin cari aja di Google. Nah, nanti kita juga belajar mengenai ilmu falak, sedikit belajar mengenai hisab dan ru'yat. Karena untuk materi lebih lanjut ada materi mata kuliah yang diberikan oleh Profesor Tono yang terkait dengan ilmu ini, hisab dan ru'yat. Nah, ini posisi bumi yang bersampingan dengan matahari ini, ya. Bagaimana posisi kita? Posisi di sini, gitu. Oke. Nah, ini yang kalian mesti cari hari ini, ya. Google sebelum kita masuk ke sesi kedua. Ini disebut dengan supernova, ya. Ini disebut dengan ISS, apa itu? Ya. Dan ini adalah planet ke-9 pengganti Pluto yang kanan. Jadi yang tengah apakah itu ISS yang ditempati oleh astronot selama itu berada di dalam ruang angkasa, dan ini adalah namanya yang disebut dengan nebula, supernova. Nah, ini yang 3. Nanti kalian pelajari. Nah, penilaian Bapak untuk kalian, kalau kalian hadir itu dapat nilai 20%. Hadir semua selama 16 kali, 14 kali pertemuan kita untuk belajar,
2 kali. Jadi 14, 2 kali itu 1 kali untuk UTS dan untuk 1 kali